hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan part yang kedua, yaitu tiupan sangkakala serta bangkit dari kubur. Sangkakala itu ditiup 2 kali di dunia ini dan 1 kali nanti kelak di padang mahsyar. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud bahwa sangkakala itu ditiup pertama kali pada hari Jumat. An Ausin ibni Ausin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdoli ayyamikum yaumal jumu'ah. Sesungguhnya dari seafdol hari kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat itu diciptakan Nabi Adam. Wa fihi kubido. Dan pada hari Jumat itu Nabi Adam diwafatkan. Wa fihi nafkhatu. Dan pada hari Jumat itu sangkakala ditiupkan. Wa fihi saqatu. Dan pada hari Jumat itu terjadinya pingsan. Fa'aksiru alayya minas sholati fihi. Oleh karenanya perbanyaklah oleh kalian untukku sholawat pada hari Jumat. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Maka sesungguhnya sholawat kalian itu akan disampaikan kepadaku. Qalu, sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna alaika? Wahai Rasulullah, bagaimana bisa disampaikan salawat kami kepada engkau? Wa qad arimta, sementara engkau sudah meninggal. Yaquluna, mereka berkata juga, balita, engkau telah hancur di kuburan itu. Bagaimana mungkin salawat kami bisa sampai kepada engkau? Faqala, maka Rasulullah bersabda, innallaha azza wa jalla harrama alal ardi ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah azza wa jalla mengharamkan atas bumi terhadap jasadnya para nabi. Jadi kata Rasulullah, para nabi, para rasul di dalam kubur, jasadnya itu tidak dimakan tanah. Ya. Oleh karena itu, Rasulullah mendengar salawat kita. Disebutkan dalam riwayat lain, kalau kita bersalawat di samping makam Rasulullah di Masjid Nabawi, maka Rasulullah mendengar salawat kita dan menyaksikan kita. Nah, kalau kita bersalawat dari tanah air Indonesia ini misalnya, Rasulullah mendengar salawat kita. Demikian keagungan Rasulullah SAW. Makanya kita diperintahkan memperbanyak salawat pada hari Jumat atau pada malam Jumat. Dalam keterangan lain, setidak-tidaknya 100 kali baca salawat kepada Nabi. Nah, redaksi salawatnya diantaranya Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tambah lagi boleh wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Ini hamba-hamba Allah. Baik. Tiupan sangkakala yang pertama itu mengagetkan seluruh yang ada di langit maupun di bumi. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah wa kullun atauhu dakhirin. Dan ingatlah hari ketika ditiupkan sangkakala itu, maka terkejutlah segala yang ada di langit
dan segala yang ada di bumi. Karena dahsyatnya, kita mendengar suara petir aja jedar, kagetnya luar biasa. Padahal kalau suara petir bunyinya terdengarnya di Ciputat ini, itu di Kebayoran Lama tidak terdengar. Tapi di sini sudah sangat dahsyat. Oh, begitulah nanti sangkakala itu. Seluruh alam semesta ini terkejut karena dahsyatnya. Tiupan pertama itu. Kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Nah, ada orang-orang yang tidak terkejut. Siapa di antara mereka? Orang beriman, orang bertakwa. Mereka tidak terkejut. Dan mereka semua datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Inilah tiupan pertama. Kemudian setiap orang lari dari saudaranya, dari ibu bapaknya, dan sibuk dengan urusan masing-masing. Ya, disebutkan dalam surah Abasa ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Dan apabila datang tiupan sangkakala itu, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, lari dari ibu dan bapaknya, lari dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Inilah ketika terjadi sangkakala itu. Ya, karena dahsyatnya suara itu, lupa semua. Masing-masing mengurusi diri sendiri, nafsi-nafsi. Tergantung apakah punya iman amal soleh atau tidak. Dikembalikan kepada setiap orang. Kemudian terputuslah tali nasab dan tidak ada tegur sapa. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yawma idh Fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Putus hubungan. Tidak sempat lagi ngobrol. Masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Ini firman Allah ketika sangkakala itu ditiup untuk pertama kali. Inilah gambaran saat terjadinya goncangan, ya, maka terputuslah tali nasab dan tidak ada tegur sapa. Ini gambarannya seperti itu manusia. Kalang kabut. Terjadi gempa saja itu dari gedung semua keluar orang. Keluar semua. Takutan, tidak peduli sama hartanya, tidak peduli sama atasannya, sama saudaranya, masing-masing ingin menyelamatkan diri. Itu baru gempa kecil. Apalagi kalau terjadi tiupan sangkakala itu. Oleh karena itu hati-hati kita. Orang-orang kafir putus asa ketika itu. Disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma taqumus sa'atu yublisul mujrimun. Dan pada hari terjadinya kiamat, tiupan sangkakala itu, orang-orang yang berdosa terdiam berputus asa. Nggak bisa bicara. Selama ini mereka
berbuat semaunya, tidak percaya, mendustakan, putus asa mereka. Juga dalam surah Rum ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimun ma labithu ghaira sa'atin kadzalika kanu yufakun. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam dalam kubur, melainkan sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran. Bersumpah mereka. Ya, keluar dari ucapan mereka. Kayaknya kita baru aja di kuburan ini, kok sudah bangkit ya, sudah bangun ya. Nah, inilah orang-orang yang berdosa. Kalau tidak taubat sampai matinya. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masih tiupan pertama, selain dia mengagetkan seluruh yang ada di alam semesta ini, sekaligus membangkitkan dari kubur. Allah berfirman dalam surah Nazi'at ayat 6 dan ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tarjufur rajifah tatba'u harradifah. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Juga dalam surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Jadi inilah tiupan pertama itu, membangkitkan dari kubur. Kemudian dalam surah Al-Zalzalah, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, manusia keluar dari kubur di antaranya. Dan manusia bertanya, mengapa bumi ini bisa begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan walau seberat biji zarrah, biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan meskipun seberat biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Inilah tentang hari berbangkit itu. Nah, kemudian dalam surah An-Nazi'at juga Allah berfirman ayat 6 sampai 10.
Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah qulubun yauma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh ketiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya pun tertunduk. Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula? Aidza kunna 'idzaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya jazratun wahidah fa idza hum bisahirah. Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang berulang yang hancur lumat? Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya, pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di muka bumi ini. Jadi orang-orang kafir itu tidak percaya mereka. Apa iya sudah jadi tanah, hancur semua bisa kembali, bisa bangkit? Ternyata kata Allah, hanya dengan satu tiupan, bangkit semua apa yang ada dalam kubur. Ini hamba-hamba Allah. Bangkit satu persatu. Kemudian, orang-orang kafir mengingkari bangkit dari kubur ini. Disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu man yamut bala wa'dan 'alaihi haqqan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka, orang kafir itu bersumpah dengan nama Allah, ya dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh, Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Itu kata orang kafir, nggak percaya. Pakai nama Allah lagi mereka. Tidak demikian kata Allah, bahkan pasti Allah akan membangkitkannya sebagai suatu janji yang benar dari Allah. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah inilah. Jadi pasti, walaupun orang kafir mengingkari, baik kafir dengan ucapannya maupun kafir dengan perbuatannya. Aku beriman, tapi perbuatannya menentang. Perbuatannya dosa besar, tidak bertaubat. Itu artinya ingkar kepada kebangkitan dari kubur. Kalau mereka beriman, mereka tidak mau berbuat seperti itu. Nah, kemudian orang kafir ini mengingkari kebangkitan dari kubur akan terhina. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'arij. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'a ka'annahum ila nusubun yufidun khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Yaitu pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia. Cepat mereka bangun, waktu mereka itu pergi ke berhala mereka. Seperti itulah Allah ibaratkan. Dalam keadaan mereka menekurkan pandangannya serta diliputi kehinaan.
itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka. Jadi mereka itu bangkit dari kubur, tertunduk kepalanya, penuh dengan kehinaan, penyesalan. Tapi sudah tidak ada gunanya lagi. Ya, tinggal merasakan akibatnya saja. Bagi orang yang tidak percaya terhadap azab kubur, tidak percaya kepada akhirat. Ini hamba-hamba Allah. Kemudian ada jasad-jasad yang tidak hancur di kuburan. Di antaranya para nabi dan para rasul. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad arimta. Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin disampaikan salawat kami kepada engkau sementara engkau sudah meninggal? Yaquluna, mereka berkata, balita, engkau sudah hancur di dalam kubur. Faqala, maka Nabi bersabda, innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah azza wa jalla mengharamkan atas bumi terhadap jasadnya para nabi. Ini dalil bahwa para nabi dan rasul jasadnya tidak hancur di dalam kubur. Kita harus beriman ini. Ini hamba-hamba Allah. Nah, kemudian jasad para syuhada juga tidak hancur di dalam kubur. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, haddatsana Musaddadun akhbarona Bisru ibnu al-Mufaddal hadatsana Husain al-Muallim an Atha an Jabir radhiyallahu anhu qol lamma hadara Uhud, manakala terjadi perang Uhud, da'ani abi minal lail, memanggil aku oleh ayahku dalam satu malam. Aku dipanggil oleh ayahku. Ini sebelum terjadi perang Uhud, kata sahabat ini. Faqala, maka ayahnya berkata, ma uroni illa maktulan fi awali may yuqtalu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira menurut perkiraanku, katanya, kata si ayahnya ini, ya, tidaklah ada orang yang gugur, ya, pada pertama kali ketika terjadi perang Uhud itu dari sahabat Nabi, kecuali aku. Kata ayah salah seorang sahabat ini, akulah akan nanti gugur ketika perang Uhud itu. Wa inni la atruku ba'di a'azza alayya minka ghairan nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya aku tidaklah meninggalkan setelah aku paling aku muliakan, paling berharga atas diriku terhadap engkau kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pesan orang tua kepada anaknya. Rasulullah lah paling berharga semua. Fa inna alayya dainan faqdi. Maka sesungguhnya aku punya utang. Tolong nanti utangku itu selesaikan. Wastausi bi akhwatika khairan. Dan berilah nasihat kepada saudara-saudara perempuanmu dengan kebaikan. Nasihatilah saudara-saudari perempuan. Fa asbahna fakana awala faqatilin wa dufina ma'ahu akharu fi qabrin. Maka pagi harinya, ya, terjadilah peperangan itu. Yang pertama-tama terbunuh dan dikubur adalah, ya, yang dikubur beserta yang lainnya adalah ayahku. Maka dikuburlah ayahnya beserta yang lain-lain. Summa lam tatib nafsi an atrukahu ma'al akhir. Kemudian tidak enak perasaanku, aku meninggalkan ayahku itu bersama-sama yang lain. Disatukan begitu. Tidak enak perasaan dia. Fastakhrajatuhu ba'da sittati ashur. Maka aku meminta kepada Rasulullah agar dikeluarkanlah ayahku itu dari kumpulan yang lain-lain itu setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan minta izin kepada Rasulullah, maka dibongkar kuburan itu. Fa idza huwa kayyaumi wada'tuhu hunayatan ghaira uzunihi. Maka ketika itu dia seperti hari yang aku letakkan di kubur itu utuh, kecuali belakang telinganya saja.
Nah, yang agak membusuk itu belakang telinganya. Kalau yang lainnya itu utuh, seperti waktu ditanamkan setelah 6 bulan. Nah, siapa dia ini adalah salah seorang syuhada ketika terjadi perang Uhud. Nah, ini dalil bahwa para syuhada itu kalau betul-betul dia berperang di jalan Allah, memiliki ilmu, memiliki iman dan seterusnya, maka di dalam kuburnya ya, jasadnya itu diutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pangkal tulang ekor manusia tidak hancur di dalam kubur. Nah, ini pangkal tulang ekor kita. Kalau dia orang baik, maka warna putih disebutkan dalam keterangan. Kalau dia orang jahat, maka warna hitam. Hadis riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara ahaditsa minha wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fil insani azman. Sesungguhnya pada diri manusia itu ada tulang. La ta'kuluhul ardu abadan. Tidak akan dimakan bumi selama-lamanya di dalam kubur. Tidak hancur dia. Fihi yurakkabu yaumal qiyamah. Pada pangkal tulang itulah disusun kembali nanti manusia pada hari kiamat. Dibangkitkan tersusun di situ kembali. Qalu, sahabat bertanya, ayu azmin wa huwa ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, tulang apa itu? Qala azbul zanabi, yaitu pangkal tulang ekor. Nah, jadi pangkal tulang ekor itu utuh dia. Nanti dari situlah kita dibangkitkan, dikumpulkan lagi dari situ. Seperti apa namanya? Chip kira-kira begitu deh. Dan nanti situ dikumpulkan kembali. Ini ilustrasi pangkal tulang ekor itu. Ya, ini pangkal tulang ekor manusia. Ya, seperti inilah gambarannya itu, pangkal kecil cuman dia, kecil sekali. Nah, itu yang utuh, yang lainnya hancur. Kalau manusia biasa, kecuali nabi, kecuali syuhada tadi, manusia biasa itu hancur. Jadi kalau ada orang di kuburan itu utuh, ada yang sebagai kemuliaan dari Allah, ada penghinaan. Seperti Fir'aun juga itu penghinaan. Utuh dia memang, tapi penghinaan. Atau yang lain-lain, wallahu a'lam. Nah, baik. Kemudian bangkitnya manusia dari kubur itu seperti tumbuhnya pohon. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baina nafkhataini arbaun. Antara satu tiupan dengan tiupan yang lain itu adalah 40. Tiupan pertama ke tiupan kedua 40. Qala arba'una yauman. Ada yang berkata 40 hari. Qala abaitu. Kata sahabat yang lain, aku tidak tahu. Qala arba'una sahron. Yang lain bertanya lagi, apakah 40 bulan? Qala abaitu. Sahabat yang satu berkata, aku tidak tahu. Qala arba'una sanatan. Ada bertanya lagi, apa 40 tahun? Qala abaitu, aku tidak tahu. Jadi para sahabat ketika itu saling bertanya, 40 maksudnya 40 apa? Mereka tidak ada yang tahu. Tetapi sebagian ulama mengatakan yang dimaksud mungkin 40 tahun. Dari tiupan pertama kepada tiupan kedua. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi bangkit dari kubur itu selama 40 tahun bergilir begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian qala summa yunzilullahu minas sama'i ma'an fayambutun. Kemudian Allah menurunkan air dari langit. Ya. Allah menurunkan air dari langit, maka yang dari kubur itu bangkit, tumbuh dia. Kama yambutul baqalu, sebagaimana tumbuhnya sayuran. Jadi tumbuh gitu. Kayak seperti sayuran apa misalnya? Kangkung. Ya, tumbuh begitu. Atau misalnya ya cabai dari biji tumbuh begitu. Wallahu a'lam. Laisa minal insani syai'un illa yabla. Tidaklah bagi manusia sesuatu pun semua kecuali semuanya hancur. Illa azman wahidan kecuali satu tulang. Wa huwa ajabul zanab,
yaitu pangkal tulang ekor. Wa minhu yurakabul khalqu yaumal qiyamah. Dan dari pangkal tulang ekor itulah nanti disusun kembali makhluk-makhluk pada hari kiamat. Nanti kumpul di situ, bangkit dari kubur. Seperti tumbuhnya pohon, tumbuh. Nah, ilustrasinya kira-kira begini gambarannya. Tumbuh, bangkit. Wallahu a'lam bishawab. Ini sekedar ilustrasi saja. Baik, untuk mendukung program Majelis Studi Dakwah Terapan ini, sekali lagi yang sudah subscribe, like, and share, memberikan dukungannya, kami ucapkan jazakumullah khair, semoga Allah membalas dengan balasan berlipat ganda. Kritik, saran, pertanyaan silakan tulis pada kolom komen atau di WA. Dan untuk menyaksikan video-video sebelumnya, hubungin ke channel kami. Ya, hubungin ke channel kami. Dan insya Allah kita akan lanjutkan nanti pada part yang ketiga.